Apa sih Pak yang dimaksud dengan resiliensi iklim ini? Mengapa penting bagi pemerintah lokal untuk memprioritaskan hal ini? Intinya sebetulnya bagaimana masyarakat dan ekosistem kita itu mampu menghadapi dampak perubahan iklim maupun bencana. Halo sahabat Tangguh, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bintang Bagaskara. Kita berbincang-bincang bersama pegiat kebencanaan dalam podcast Berisi, bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Pada edisi khusus Asian Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference, ADISCO yang ketiga tahun 2024, yang bersama dengan Global Forum for Sustainable Resilience GFSR yang kedua 2024. Kali ini, di hadapan saya telah hadir narasumber yang memiliki pengalaman dalam membangun resiliensi iklim. Ada Bapak Insinyur Arif Wibowo, MSc. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selaku Country Manager ICLEI, Global Government for Sustainability. Ya. Selamat sore Bapak. Kita akan berbincang terkait pembangunan inklusivitas dan resiliensi iklim dalam pemerintahan lokal. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh preset dari BRIN, dipaparkan bahwa data perubahan iklim selama 10 tahun terakhir ini, musim hujan di Indonesia akan lebih panjang. Di sisi lain, mayoritas daerah di wilayah Indonesia itu adalah wilayah kabupaten yang mana industrinya itu adalah industri pertanian dan perikanan, yang mana industri ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDB di Indonesia. 13% untuk pertanian dan 2% hingga untuk perikanan, yang sehingga ini menjadi suatu hal yang signifikan terkait iklim, di mana sektor ini sangat bergantung sekali terhadap iklim. Dan ini yang akan saya tanyakan, apa sih Pak itu ICLEI itu apa, dan apa program-program yang dilaksanakan oleh ICLEI dan bagaimana output yang akan dihasilkan? Ya. Gitu, Pak. Terima kasih. Saya kira ini menarik untuk sekaligus pemahaman masyarakat. ICLEI itu lembaga apa dan tentu perannya, strategisnya di mana. ICLEI sebagai sebuah asosiasi pemerintah daerah global yang beranggotakan berbagai kota, kabupaten dan provinsi sebetulnya. Mandat kami tentu membantu pemerintah daerah di dalam mewujudkan komitmen negara di dalam isu-isu perubahan iklim, kebencanaan di dalam pembangunan. Tentu kami punya lembaga yang sifatnya global sebetulnya. Kantor kami di Jerman, di Bonn, dengan anggota lebih dari 2.500 pemerintah daerah sebetulnya. Cukup besar, dan ini tersebar di seluruh dunia, di 24 negara. Dan ini saya kira Indonesia menjadi bagian dari salah satu anggota dari ICLEI global tersebut. Kemudian perannya tentu tadi apa yang sampaikan secara konkret, potensi Indonesia itu yang perlu kita perjuangkan bersama-sama menjadi peran ICLEI ke depan. Jadi untuk memperjuangkan resiliensi iklim itu ya Pak? Ya. Lalu bicara tentang resiliensi iklim Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan resiliensi iklim ini? Mengapa penting bagi pemerintah lokal untuk memprioritaskan hal ini? Ya, intinya sebetulnya bagaimana masyarakat dan ekosistem kita itu mampu menghadapi dampak perubahan iklim maupun bencana, baik itu yang sifatnya ekstrim yang tadi sampaikan, banjir ekstrim, kekeringan dan sebagainya, ada El Nino, La Nina dan sebagainya. Tapi dalam konteks realita sebetulnya selain kondisi ekstrim juga kondisi yang sifatnya slow onset. Kita pelan tapi pasti terdampak. Tadi masalah pangan, masalah perikanan yang kita tahu. Dan itulah yang diharapkan, bagaimana ketahanan atau resiliensi itu kita bangun melalui kolaborasi berbagai pihak, tentu untuk menyelesaikan peluang-peluang yang terbaik itu agar mampu mengambil dampak manfaatnya, ya, mengambil manfaatnya dari sisi
risiko perubahan iklim itu. Jadi tentu risiko ada, tapi bagaimana kita bisa kalau ada kerugian kita bisa segera pulih lebih baik dari sebelumnya. Ini ideal yang kita harapkan. Tentu ini perlu kerjasama kolaborasi kita semua lah, ya. Jadi resiliensi iklim ini untuk memanage ya Pak, memanage risiko akibat perubahan iklim, akibat permasalahan iklim yang terjadi saat ini Pak. Dan melanjutkan dalam resiliensi iklim ini disebutkan bahwa inklusivitas ini harus berperan. Bagaimana itu bisa dijalankan dan kenapa itu memang harus dilakukan? Ya, dengan permasalahan yang demikian besar potensi tadi terhadap kerugian ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tentu ini dengan pendekatan inklusivitas ini diharapkan potensi sumber daya yang tersedia itu bisa kita optimalkan di dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapin. Sehingga kita perlu leadership, tentu kepemimpinan dari berbagai pihak, tentu di dalam konteks pembangunan nasional dan daerah. Leadership dari pemerintah dan pemerintah daerah itu menjadi penting dengan leadership, tapi dengan pemahaman bahwa pentingnya pelibatan stakeholders. Apakah perguruan tinggi yang harus memperkuat peran dalam menyediakan informasi dan kajian-kajian ilmiah untuk mendukung kebijakan yang tepat. Masyarakat tentu di dalam aksi di tingkat tapak, ya. Kemudian swasta tentu juga menjadi bagian dari solusi peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berbasis keberlanjutan, ya. Sehingga ekonominya tetap terjaga, tapi dampaknya bisa kita cegah, kita kurangi semaksimal mungkin. Saya kira ini yang kita harapkan. Tentu inklusivitas sisi lain tentu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang juga perlu kita perhatikan. Ya, yang kita tahu tentu ada kelompok yang sensitif itu seperti disabilitas, kemudian anak-anak dengan indikator gender dan sebagainya, tingkat pendidikan yang berbeda. Dan saya kira inilah yang menjadi PR ke depan kita, karena sesungguhnya semua regulasi terkait itu sudah tersedia. Kita butuh leadership dan kita butuh juga dukungan semua pihak. Saya kira itu yang diharapkan bisa mewujudkan tantangan kita, ya, tadi risiko terhadap paling tidak kerugian ekonomi itu, Pak. Padahal yang non ekonomi juga harus kita pikirkan. Ya, saya kira itu. Oke, baik Pak. Jadi membangun inklusivitas ini artinya kita juga berkolaborasi dengan multi helix ya Pak, atau multi pihak. Gitu juga kita melibatkan kelompok-kelompok inklusi atau kelompok rentan dalam pelaksanaan dalam membangun resiliensi iklim ini. Dan dalam pembangunan ini pemerintah lokal menjadi sektor utama. Gitu Pak, yang saat ini dilakukan oleh IKLE ya Pak, kurang lebih ya Pak. Gitu. Dan apa sih Pak tanggung jawab pemerintah lokal dalam membangun resiliensi iklim yang inklusif ini, dan siapa yang memiliki peran penting tersebut Pak? Ya, tentu tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana merespon komitmen nasional kita terkait perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di dalam program pembangunan daerahnya. Di situ intinya harus bagaimana kita paham isu apa yang prioritas di wilayah dia, paham dengan siapa saya harus bekerja sama, paham sumber daya apa saja yang tersedia, dan potensi-potensi kegiatan atau program apa saja yang bisa kita tawarkan kepada berbagai pihak. Sehingga leadership sekali lagi sangat penting, karena mandat jelas, mandat pemerintah daerah jelas, tapi kita punya mitra untuk bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan kita di dalam pembangunan yang berketahanan tadi, baik ya perubahan iklim maupun bencana, ya saya kira itu. Ya Pak, jadi artinya pemerintah lokal ini ya Bapak memiliki peran untuk mengintegrasikan aspek perubahan iklim, aspek iklim ini, resiliensi iklim ini terhadap perencanaannya, sehingga pemerintah lokal dapat bisa memetakan ya bagaimana potensi sumber daya dan potensi pendanaan hingga potensi aktivitas-aktivitas saja apa saja yang harus dilakukan gitu Pak. Dan kira-kira apa sih Pak strategi efektif yang saat ini dilakukan oleh IKLE untuk memastikan distribusi manfaat dan kebijakan resiliensi iklim ini merata Pak di pemerintahan lokal Pak? Ya, kata kuncinya pemerataan itu harus ada indikatornya. Pertama kita harus perhatikan kelompok yang mana yang akan kita prioritaskan. Kita bicara indikatornya tingkat
masyarakat mana yang rentan, ya kan? Kalau dari sisi masyarakat, sosial ekonominya yang paling rentan, atau kita harus petakan itu. Yang kedua tentu adalah bagaimana dia berada. Ada yang di pinggir pantai, ada yang pinggir gunung, ya kan? Ada di wilayah-wilayah yang punya sumber daya yang terbatas. Tentu ini harus kita petakan secara cermat sehingga arah alokasi sumber daya pembangunan itu lebih tepat. Saya kira pemerataan dalam konteks itu. Kelompok yang miskin tentu harus kita petakan secara tepat sehingga bentuk bantuan atau program pemerintah lebih tepat. Apakah lebih ke dari sisi capacity building, dari sisi teknologinya atau sumber daya manusianya, bahkan kelembagaannya ya. Seringkali sumber daya ada, tetapi kelembagaannya sangat perlu kita perkuat. Misalnya kemitraan kita bangun, bagaimana masyarakat bisa bermitra dengan peran-peran pelaku bisnis ya, swasta, perbankan, ya, sumber-sumber pendanaan nasional dan internasional. Ini juga menjadi peluang yang harus kita kita perjuangkan sama-sama sehingga iklim jadi, saya kira menjadi bagian dari bridging itu, bagaimana menjembatani potensi tantangan daerah dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tadi. Ya kira itu. Oke, baik Pak, dalam tadi sudah disampaikan bahwa pemerintahan ini artinya kita bisa memetakan ya Pak sumber daya dan kondisi wilayah juga hingga ke demografi dalam suatu wilayah seperti itu Pak. Dan bagaimana Pak IKLEI ini bisa memastikan pemerintah lokal dapat mengakses Pak sumber daya dan khususnya pendanaan ini Pak, ini kan jadi jadi masalah utama ya Pak di daerah. Ketika kita bicara daerah, masalahnya utama kita nggak punya sumber daya dan kita tidak punya anggaran, masalahnya gitu. Untuk membangun resiliensi iklim Pak serta inklusivitas di dalamnya Pak. Ya, tentu kita harus memahami tadi, pertama setelah pemerintah daerah kita dampingi memahami isu yang dihadapin, bagaimana mitra yang tersedia, tadi sumber pendanaan ya maupun sumber daya yang lain. Tentu dua hal ini yang harus kami lakukan pendekatan. Tentu caranya bagaimana kan tadi ya. Yang paling sederhana adalah mampukah kita menyediakan usulan program yang bisa didanain oleh lembaga yang tepat sasaran. Sehingga tadi lokasi yang tepat harus kita siapkan argumennya dengan kuat dari sisi kajian ilmiahnya. Kemudian ketika melakukan kajian secara lebih detail, teknologi apa yang tepat, kebutuhan teknologi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Jangan sampai kita membantu tetapi tidak berkelanjutan, setelah proyek atau program selesai ternyata kelembagaannya tidak berkelanjutan. Nah, ini juga harus kita persiapkan bersama-sama sehingga pendekatan multi helix itu sangat menjadi kunci keberlanjutan. Saya kira pengalaman kita cukup banyak ya di Indonesia, banyak sekali bantuan di berbagai wilayah tapi tidak berkelanjutan. Tantangan kita saya kira sekarang di situ, bukan persoalan ketiadaan dana. Dana bisa kita akses ya. Tetapi mampukah kita menjembatani itu, dan itu IKLEI menjadi salah satu program utama kita, bagaimana menyiapkan rencana program yang bankable atau financeable ya, siap didanain, studi kelayakannya. Kemudian menjembatani komunikasi dengan penyedia dana, investor dan sebagainya, negara-negara lain yang juga sangat tertarik ya untuk membantu Indonesia. Saya kira ini peluang besar, IKLEI menjadi bagian dari itu. Tentu itu yang kita harapkan kerjasamanya ya, Pak. Jadi IKLEI ini memiliki peran untuk memastikan ya Pak program-program terkait resiliensi iklim ini bisa masuk ke dalam perencanaan daerah ya setidaknya, dan bagaimana perencanaan daerah ini dilaksanakan bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab, memiliki peran di dalamnya. Juga bisa memberikan peluang terhadap akses dari NGO ataupun dari pihak-pihak eksternal dari pemerintah itu sendiri ya Pak. Seperti itu. Dan kira-kira tadi berbicara tentang pengalaman, ada sih Pak bisa ceritakan pengalaman IKLEI dalam sukses story-nya dalam memberikan pendampingan untuk membangun inklusivitas dalam resiliensi iklim ini Pak di pemerintah lokal di Indonesia ini Pak. Ya, tentu karakteristik daerah berbeda-beda. Saya ambil contoh yang sedang berjalan saat ini adalah bagaimana mendorong yang lagi ngetren energi terbarukan ya. Mungkin konteksnya tidak spesifik kebencanaan, tapi pendekatan inclusiveness itu yang penting ingin saya sampaikan. Contoh ya,
bagaimana kami bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, memberikan sebuah pendampingan pentingnya teamwork di daerah yang melibatkan berbagai unsur tadi saya sampaikan. Kemudian kita mengidentifikasi siapa sih yang harus kita libatkan, ya kan? Jadi mulai dari pengambil keputusan, tenaga ahli, perguruan tinggi setempat, masyarakat, NGO, bahkan pelaku usaha di situ. Bahkan masyarakat yang paling berhadapan dengan dampak itu bisa kita libatkan di situ. Sehingga kemudian berikutnya tentu kita berikan pendampingan dalam sisi scientific. Tentu itu menjadi kata kunci ketika kebijakan daerah ini harus tepat. Bagaimana mengatakan tepat? Tentu adalah kajian berdasarkan data fakta yang harus kita terus komunikasikan, kita verifikasi, dan dari situlah muncul sebuah arahan teknisnya ke depan seperti ini tantangan kita. Nah, bagaimana itu kemudian dilegalkan supaya menjadi panduan pemerintah daerah secara bersama-sama, ya kan? Nanti di dalam perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran pembangunan, pelibatan pihak lain di sisi mana, proyek mana yang dibiayai APBN, proyek mana yang berpotensi dibiayai swasta, mana yang bisa melalui CSR, mana community yang bisa mandiri kita bangun. Jadi top down, bottom up ini harus ketemu nih. Harus ketemu, komprehensif, holistik juga pendekatannya, stakeholdersnya juga tadi inklusifnya. Tentu belum ideal. Karena bagaimanapun ini berproses, karena mencari kelompok masyarakat dengan variasi yang macam-macam juga ini perlu waktu juga, tapi secara bertahap kita bangun itu. Misalnya tadi kelompok-kelompok yang kita selama ini terlupakan padahal mandatnya ada situ. Kok ini belum ya. Nah, tim itu harus dinamis ya, tentu kita perlu evaluasi, feedback kembali. Yang penting keinginan untuk membangun sebuah kolaborasi dan bersedia untuk kita evaluasi bersama-sama. Saya kira itu yang indah sebetulnya ya. Daerah lain saya kira cukup banyak, tentu tantangannya berbeda-beda. Isu-isu tadi pangan ya, isu nelayan, isu ekosistem dan sebagainya, isu hutan dan sebagainya dengan tantangannya. Saya kira itu harus menjadi perhatian, driver kita semua tadi ya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir, jika mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada pemerintah lokal ataupun seluruh pihak yang mendengar, kira-kira apa harapan Bapak ataupun bagaimana potensi keterlibatan ya Pak bagi para pendengar, para sahabat tangguh untuk bisa membangun inklusivitas dan membangun resiliensi iklim di wilayahnya Pak. Kira-kira seperti apa itu Pak? Ya, tentu sebagai lembaga internasional kami mengundang untuk berdialog, kita sharing, dan saya yakin potensi untuk kita kolaborasi jauh lebih besar dari apa yang sekarang kami miliki, dan tantangan kita besar. Kita punya 514 kabupaten kota ya kan, tentu masih banyak yang belum tersentuh ya. Tentu kami mengundang kawan-kawan pemerintah daerah untuk berkomunikasi ya. Tidak harus jadi member lah ya kan, tapi kita bisa sharing permasalahan yang kita hadapi di tingkat nasional, bagaimana merespon itu di tingkat daerah. Paling tidak literasi kebijakan apa sih yang ada di pemerintah, kita pahami dulu apa yang harus tahapan apa yang harus kita bisa lakukan. Itu sudah ada semua, tinggal ayo kita duduk, ngobrol, dialog, kemudian libatkan semua. Insya Allah kita bisa cari solusi bersama ya. Kami akan membuka ruang terus itu, silahkan untuk kita proaktif sama-sama ya. Kami juga proaktif dengan asosiasi seperti APEXI ya, kita ingin berusaha dengan APEXI maupun asosiasi yang lain, bahkan di luar asosiasi pemerintah daerah kami juga ingin melibatkan mitra-mitra yang punya peran di dalam berinvestasi tadi, termasuk CSR, kemudian mitra-mitra CSO, NGO yang lain. Saya kira ini luar biasa, dan jangan lupa perguruan tinggi lokal kita harus perkuat perannya, betul, karena mereka lah
yang mampu mewujudkan informasi secara saintifik Iya. ya. Science based policy ini harus kita pakai itu. Menjadi local guiding juga ya Local Pak. guiding, betul. Oke, baik Pak Rify Bowo, terima kasih banyak atas diskusinya yang sangat luar biasa. Baik, dan sahabat tangguh, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber yang hebat ini, selaku country manager dari ICLEI, Bapak Insinyur Arif Wibowo MSc, dan ternyata bahwa dalam membangun inklusivitas dalam resiliensi iklim ini, kita dibutuhkan kolaborasi multi pihak. Bukan hanya perseorangan, bukan hanya satu lembaga, bukan hanya satu pemerintah, tapi seluruh pihak, sehingga kita bisa memetakan bagaimana peran dan sumber daya kita dalam proses intervensi ataupun kolaborasi dalam membangun inklusivitas dalam resiliensi iklim. Dan tetap stay tune di YouTube dan media sosial BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan ikuti terus acara Adexco 2024 ini, karena sahabat tangguh akan melihat produk-produk kebencanaan yang sangat menarik. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.